Bulan Sabit yang ingin menjadi bulan purnama, ditulis oleh Yu Il-yeon, diilustrasikan oleh Kim So-yoon. Di negeri Bima Sakti yang indah hiduplah sebuah bulan sabit. Suatu hari, bandal si bulan sabit melihat bayangannya di sebuah sumur dan bertanya kepada ibunya, "Ibu, mengapa ibu tidak melahirkanku sebagai bulan purnama? Aku suka menjadi bulan purnama. Tolong ajari aku bagaimana menjadi bulan purnama." Bandal, ibu dan ayah begitu sibuk mencari nafkah sehingga kami bahkan tidak pernah berpikir untuk menjadi bulan purnama. Tanyakan kepada kakek bulan biru yang bijaksana. Kakek bulan biru akan tahu bagaimana caranya menjadi bulan purnama. Bandal berlari ke arah kakek bulan biru. "Kakek, tolong ajari aku bagaimana caranya menjadi bulan purnama." "Bandal, aku juga belum menyadarinya, tapi Dewa Matahari pasti tahu." "Bagaimana aku bisa bertemu Dewa Matahari?" "Jika kamu menyeberangi gurun timur, kamu akan sampai di sebuah gunung tinggi tempat pohon kasia berdiri. Jika kamu mendaki sampai ke puncak gunung itu, kamu bisa bertemu Dewa Matahari." "Seberapa jauh aku harus pergi?" "Kamu harus melakukan perjalanan selama 3 hari 3 malam. Namun berhati-hatilah terhadap dewa pasir saat menyeberangi gurun." Bandal memutuskan untuk menemui Dewa Matahari. Ibu khawatir dan mencoba membujuk Bandal agar mengurungkan niatnya. "Berbahaya bagi anak kecil sepertimu untuk menyeberangi gurun sendirian." "Bandal, tidak bisakah kamu tidak pergi?" "Bu, jangan khawatir, keinginanku adalah menjadi bulan purnama." Melihat tekad Bandal yang begitu kuat, ibu mengemas air dan makanan untuknya di gurun. Gurun itu sepanas panci yang mengepul. Bandal basah kuyup oleh keringat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tiba-tiba Dewa Pasir muncul, menyamar sebagai angin. "Panas sekali ya, aku akan mendinginkanmu." "Tapi mengapa kamu mempersulit dirimu? Akan jauh lebih mudah jika kamu kembali sekarang." "Jika aku bisa bertemu Dewa Matahari, aku bisa menanggung kesulitan sekecil ini." Dewa Pasir menyembunyikan jejaknya dan menghilang. Hari kedua tiba. Dewa Pasir muncul menyamar sebagai unta. "Kamu mau pergi kemana?" "Aku akan menemui Dewa Matahari untuk menjadi bulan purnama." "Apa? Kamu ingin menjadi bulan purnama?" "Hahaha, hiduplah seperti dirimu sekarang. Lihatlah, aku membawa beban di gurun pasir. Bukankah aku hidup seperti diriku sekarang? Jika kamu kembali sekarang, aku akan mengantarmu pulang." "Tidak, aku pasti akan menjadi bulan purnama. Aku tidak bisa puas dengan penampilanku saat ini." Dewa Pasir yang menyamar sebagai unta mendengus dan menghilang. Hari ketiga tiba. Bahkan setelah berjalan 3 hari, gurun pasir tak kunjung berair. Namun kemudian terjadilah masalah. Air di kantong airnya habis. Terengah-engah, aku merasa seperti akan mati kehausan. Tepat saat itu sebuah oasis muncul di depan matanya. Ternyata oasis itu adalah Dewa Pasir yang menyamar. "Jika kamu menyerah dan kembali, aku akan memberimu air." "Tidak, aku tidak akan pernah menyerah." Bandal si bulan sabit melewati oasis itu. Senja menyelimuti gurun dan malam yang gelap gulita tiba. Bandal berjalan di jalan malam tanpa istirahat, menatap bintang-bintang. Akhirnya, saat fajar tiba, dia tiba di gunung tempat pohon kasia berdiri. "Aku harus mendaki ke puncak gunung itu sebelum Dewa Matahari terbit." Bandal mengerahkan sisa kekuatannya untuk mendaki gunung itu. Sesosok Dewa Matahari bulat berwarna merah muncul di langit timur. "Dewa Matahari, aku adalah Bandal si bulan sabit. Aku datang menemui karena aku ingin menjadi bulan purnama. Kamu sungguh makhluk kecil yang cerdas. Aku akan memberimu cahaya, jadi cobalah untuk bersihkan hatimu dengan baik. Jika cahaya itu semakin terang, kamu akan menjadi bulan purnama.
Namun jika cahaya itu memudar, kamu ingin mungkin akan menyusut menjadi bulan sabit. Apakah itu tidak masalah bagimu? Bandal menjawab dengan berani, "Baiklah, aku akan mencobanya. Kalau begitu, aku akan memberimu cermin perunggu ini sebagai hadiah. Lihatlah di cermin ini dan bersihkan hatimu setiap hari." Bandal setelah kembali ke rumah dengan tekun membersihkan hatinya setiap hari. Dia membantu ibunya, memijat kaki ayahnya, dan akrab dengan adik laki-lakinya. Dia juga dekat dengan seorang teman sekelas yang tidak disukai dan dikucilkan oleh teman-temannya. Bandal menatap cermin perunggu. Cahayanya semakin terang. "Ya, aku juga bisa menjadi bulan purnama." Malam itu, Bandal menatap cermin perunggu. "Oh, cahayanya telah meredup. Kurasa aku tidak bisa menjadi bulan purnama. Sepertinya bulan purnama bukanlah sesuatu yang tumbuh dari bulan sabit, tetapi sesuatu yang harus dimiliki sejak lahir." Sebagai bulan purnama, Bandal sangat kecewa. Namun keesokan harinya, Bandal sedang belajar dan teman sebangkunya terus mengganggunya. Jadi dia bertengkar dengan teman sebangkunya. Malam itu, Bandal sedang bermain game komputer ketika ibunya bertanya kepadanya, "Bandal, sudah selesai mengerjakan PR-mu?" "Ya, sudah selesai." Bandal ingin bermain game lagi. Akhirnya dia berbohong. Bandal ingin menyerah pada mimpinya untuk menjadi bulan purnama. Tepat saat itu, sebuah surat tiba dari teman-temannya di bumi. "Bandal, meskipun hari ini kamu tampak seperti bulan sabit, kamu adalah cahaya yang sedang terbit. Tidak lama lagi kamu akan menjadi bulan purnama yang menerangi bumi dengan terang. Semangatlah." Bandal akhirnya kembali bersemangat. Hari ini di desa Bulan Sabit di negeri Bima Sakti, Bandal si bulan sabit yang menginginkan menjadi bulan purnama dengan tekun membersihkan dirinya sambil memandang ke cermin perunggu.